Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Liandini dari semester 2A akan mereview pertemuan keempat hukum pidana yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajahini Nuraini SMH beserta Dr. Reni Ridayani SMH. Pada pertemuan kali ini membahas bab 2 yaitu jenis-jenis tindak pidana yang dibagi menjadi dua yaitu menurut KUHP dan menurut doktrin. Yang pertama yaitu menurut KUHP yang dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama kejahatan atau misdictment yang terdapat dalam buku 2 KUHP pasal 108 sampai 488 dan pelanggaran atau overtrading yang terdapat dalam buku 3 pasal 489 sampai 569. Adapun perbedaan kejahatan dan pelanggaran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, penilaian kuantitatif. Menurut TVT, kejahatan sanksinya lebih berat dibandingkan dengan sanksi pelanggaran. Kemudian yang kedua, penilaian kualitatif. Pertama, kejahatan merupakan delik hukum atau rechtsdelik atau malaparse. Kedua, pelanggaran merupakan delik undang-undang atau wetsdelik atau malaquae probabilité. Yang kedua yaitu menurut doktrin. Yang pertama ada delik formil atau delik larangan untuk melakukan sesuatu baik telah selesai atau tidak selesai dilakukan. Yang kedua yaitu delik material, di mana menekankan pada akibat dari suatu perbuatan, contohnya pasal 338 pembunuhan. Kemudian ada delik komisionis, di mana perbuatan melakukan sesuatu yang dilarang oleh aturan-aturan pidana. Kemudian ada delik omisionis, yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan. Kemudian ada delik perkomisionis per omissionem commissa, di mana delik berupa pelanggaran larangan akan tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, di mana tidak harus dilakukan secara aktif, tetapi pasif pun dapat ditindak pidana. Kemudian ada delik dolus, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Kemudian ada delik culpa, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan atau kelalaian. Kemudian ada delik tunggal, yaitu di mana pelaku melakukan tindak pidana sebanyak satu kali saja. Kemudian ada delik berganda, yaitu delik pidana yang dilakukan lebih dari satu kali percobaan, di mana dilakukan secara berulang-ulang. Lalu ada delik aduan. Delik ini harus ada pengaduan dari korban atau orang tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang. Penuntutnya memerlukan pengaduan. Kemudian ada bukan delik aduan, di mana cukup dengan laporan dari setiap orang yang terlibat atau mengetahui tindak pidana tersebut. Kemudian ada delik politik, di mana delik yang mengandung hal politik. Kemudian ada delik umum atau disebut dengan komuna, yaitu delik yang tidak mengandung unsur politik. Kemudian ada delik khusus, di mana tindak pidana yang diatur di luar KUHP, dan delik umum, yaitu tindak pidana yang ada dalam KUHP. Nah, yang tadi delik aduan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu delik absolut atau delik yang hanya dapat diproses jika ada pengaduan, atau semua pihak yang terkait dengan kasusnya harus dituntut. Dan yang kedua yaitu relatif, di mana delik yang umumnya bukan merupakan delik aduan, namun bisa berubah apabila dilakukan oleh sanak-sanak keluarga. Selanjutnya masuk kepada bab 3 yaitu pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Yang pertama ada sejarah berlakunya KUHP di Indonesia, yaitu berasal dari VVS Belanda melalui pasal 75 RR Junto pasal 131 IS sejak 1 Januari 1918. Lalu berubah menjadi WVSNI, selanjutnya melalui UU nomor 1 tahun 1946 WVSNI berubah menjadi KUHP. Kemudian ada alasan-alasan diadakannya pembaharuan KUHP. Yang pertama, alasan politis. Karena jika masih menggunakan KUHP lama, itu artinya secara tidak langsung Indonesia masih dijajah oleh Belanda. Kemudian ada alasan sosiologis, yaitu dalam KUHP Belanda masih ditemukan atau terdapat nilai-nilai budaya dan agama di Indonesia yang tidak diatur dalam KUHP, bahkan tidak mendapatkan pengaturan. Contohnya, hukum mati dalam KUHP Belanda sudah dicabut sejak 1896 dan sudah tidak berlaku lagi, tapi dalam WVSNI atau KUHP masih berlaku. Kemudian ada alasan praktis.
praktis, yaitu sarjana hukum di Indonesia masih banyak yang tidak mengerti atau menguasai bahasa Belanda secara lancar, dan dikhawatirkan akan terjadi terjemahan yang menyimpang. Jadi selayaknya lah Indonesia mempunyai KUHP dengan teks resmi bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang terakhir yaitu alasan adaptif. Sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia, Indonesia wajib memperhatikan asas-asas dan nilai-nilai yang sifatnya universal secara internasional, dan memasukkan asas dan nilai tersebut ke dalam KUHP yang nanti akan berlaku. Contohnya yaitu asas terorisme, asas narkotika, dan asas pembajakan udara. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP. Yang pertama, kriminalisasi atau penciptaan delik baru, di mana suatu proses pembaharuan yang tadinya bukan merupakan perbuatan yang dapat dipidana, tetapi karena perkembangan masyarakat menjadi perbuatan yang dapat dipidana. Pembaharuan ini diakhiri dengan terbitnya undang-undang baru. Contohnya yaitu Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1965 tentang penodaan agama. Yang kedua yaitu dekriminalisasi atau memandulkan delik, yaitu suatu proses pembaharuan yang tadi suatu perbuatan itu dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana. Contohnya yaitu pasal 534 KUHP yang terbatas hanya pada petugas atau penyuluh KB. Yang kedua yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong. Menurut undang-undang ini, setiap penarikan cek kosong itu adalah tindak pidana. Akibat dari adanya UU ini, tidak ada orang lagi yang mau melakukan penarikan cek kosong. Kemudian yang ketiga ada rekriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang tadinya dapat dipidana karena perkembangan masyarakat menjadi tidak dapat dipidana, kemudian pula dapat menjadi dipidana kembali. Contohnya yaitu UU Nomor 17 Tahun 1967 tentang penarikan cek kosong dicabut dengan UU Nomor 1 Tahun 1971 sehingga penarikan cek kosong tidak dapat dipidana. Kemudian yang keempat ada depenalisasi, yaitu suatu proses yang tadinya perbuatan itu dapat diancam pidana, kemudian ancaman pidananya hilang dan masih memungkinkan untuk diganti dengan sanksi lainnya. Contohnya yaitu sanksi kurungan diganti dengan sanksi administrasi. Yang terakhir yaitu ada mitigering atau suatu proses pembaharuan yang tadinya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum yang berat diganti menjadi sanksi yang lebih ringan. Contohnya yaitu pidana mati diganti menjadi pidana seumur hidup. Sekian review pertemuan 4 dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.